Pembahasan yang kedua adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah faktor luar. Contohnya, 1. Nutrisi atau unsur hara. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, air. Keempat, suhu. Dan kelima, kelembaban. Sedangkan faktor dalam adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut, meliputi faktor genetik dan faktor hormon. Mari kita bahas satu persatu mengenai faktor eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah nutrien atau dikenal dengan unsur hara. Unsur hara sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrien dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrien, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan yang kedua adalah mikronutrien, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tumbuhan yang kekurangan nutrien atau unsur hara, pertumbuhannya akan terhambat. Berikut ini adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Makronutrien terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium. Selanjutnya ada unsur nitrogen, ada unsur sulfur, kalsium, magnesium. Sedangkan mikronutrien diantaranya ada unsur besi, kemudian ada klor, nikel, molibdenum, dan lain-lain. Faktor yang kedua adalah cahaya. Cahaya matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan untuk pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, auksin merangsang pemayangan sel sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi. Apa yang dimaksud dengan etiolasi? Ya, tanaman akan tampak berwarna kuning, pucat, kurus. Respon tumbuhan terhadap lama penyinaran yang bervariasi disebut respon fotoperiodisme. Respon tumbuhan terhadap fotoperiodisme ini berupa pembungaan, dormansi, perkecambahan, dan perkembangan. Respon ini dikendalikan oleh pigmen fitokrom. Berdasarkan pengaruh lamanya penyinaran, tumbuhan dibedakan menjadi yang pertama adalah tumbuhan hari pendek atau short day plant, seperti dahlia, stroberi, dan krisan, yaitu yang mendapatkan penyinaran kurang dari 12 jam. Yang kedua adalah tumbuhan hari panjang atau long day plant, berbunga pada musim semi awal musim panas saat matahari bersinar lebih dari 12 jam. Yang ketiga adalah tumbuhan hari sedang, yaitu tumbuhan yang berbunga jika mendapatkan penyinaran sekitar 12 jam. Dan yang keempat adalah tumbuhan hari netral, tumbuhan yang pembungaannya tidak tergantung pada panjang penyinaran. Contohnya mawar, bunga matahari, dan anyelir. Faktor yang ketiga adalah air. Air berperan dalam menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan biji, sebagai medium berbagai reaksi enzimatis, serta mengangkut unsur hara dan hasil-hasil fotosintesis. Faktor yang keempat adalah suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah berkisar antara 10 sampai 38 derajat Celcius. Faktor yang kelima adalah kelembaban.
Pada tumbuhan, kelembaban udara mempengaruhi proses transpirasi. Jika kelembaban udara rendah, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Faktor selanjutnya adalah faktor dalam atau faktor internal. Faktor dalam atau internal terdiri dari faktor gen dan hormon. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan, pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Yang kedua adalah hormon. Hormon tumbuhan sering disebut sebagai fitohormon. Contohnya, auksin, giberlin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Mari kita pelajari satu persatu tentang hormon pada tumbuhan. Yang pertama adalah auksin. Auksin berfungsi untuk yang pertama mengatur pembesaran sel. Yang kedua, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem apikal atau meristem pucuk. Yang ketiga, merangsang pembelahan sel-sel kambium. Yang keempat, meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Dan yang kelima adalah merangsang perkembangan akar lateral. Auksin sering disebut sebagai hormon yang mengakibatkan dominasi apikal. Auksin rusak jika terkena cahaya matahari. Yang kedua adalah giberlin. Peranan giberlin dalam pertumbuhan tanaman adalah merangsang pembelahan sel, kemudian merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan biji, merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, serta merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Giberlin dapat mengubah tanaman yang kerdil menjadi normal kembali, bahkan bisa menjadi 3-5 kali lipat loh. Yang ketiga adalah sitokinin. Peranan sitokinin adalah yang pertama merangsang pembelahan sel atau sitokinesis. Yang kedua, merangsang pembentukan tunas lateral. Yang ketiga, menghambat efek dominasi apikal oleh auksin. Keempat, menunda penuaan. Yang kelima, memacu perkembangan kloroplas dan pembentukan koleoptil. Yang keenam, mempertahankan kesegaran jaringan. Hormon yang kelima adalah gas etilen. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Nama perdagangan etilen adalah gas karbit atau C2H2. Etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kombinasi etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan, seperti etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Sedangkan kombinasi etilen dengan giberlin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Yang keenam adalah asam traumalin. Asam traumalin atau dikenal dengan hormon luka berperan untuk merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka agar lukanya cepat tertutup. Sedangkan hormon yang terakhir adalah kalin. Hormon kalin ini dibedakan atas A. Rizokalin, yaitu untuk merangsang pembentukan akar. B. Kaulokalin untuk merangsang pembentukan batang. C. Filokalin untuk merangsang pembentukan daun. Dan
D. Antokalin atau dikenal dengan florigen, yaitu untuk merangsang pembentukan bunga.